Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shafiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita, perbanyaklah mencari bekal di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, bekal terbaik tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah materi hari ini yaitu berkaitan dengan surah Ali Imran. Monggo silahkan dibuka bersama-sama ayat 133 sampai 136. Ya, bukan Al Imran tapi Ali Imran, artinya keluarga Imran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dari ayat 133 sampai 136 ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu bagaimana agar kita itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengen tidak jemaah kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Masya Allah, itu harapan ini, Masya Allah, itu cita-cita kita itu mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita sholat pengen diampuni oleh Allah dosa kita, kita membaca Quran, kita berzikir, kita bermajelis ilmu, tiada ada lain agar Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan di sini ada 4 yang sangat Allah anjurkan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mengingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi siapa hamba-hamba yang bertakwa itu akan diterangkan oleh Allah, yang akan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah, dan yang dikenal dengan orang-orang bertakwa itu yang pertama Allah mengingatkan kita, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berbagi, bersedekah. Sedekah yang wajib hukumnya zakat,
sedekah yang sunnah yang namanya infak wakaf gitu ya. Fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang selalu mengeluarkan sebagian hartanya fis sarra, dalam kondisi lapang, au dharra, ataupun dalam kondisi yang kekurangan, dia tetap sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang kadhimin yang bisa menahan al-ghaidha, kemarahan. Jadi orang yang mendapatkan ampunan Allah yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya, meredam kemarahannya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yang ketiga adalah orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Orang ini mempunyai sifat apa? Pemaaf. Dan yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang sebelumnya berbuat dosa, berbuat maksiat, fastaghfaru, kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang empat hal ini jemaah. Yang pertama, sedekah baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Yang kedua, orang-orang yang bisa menahan emosi. Dan yang ketiga, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan mereka. Yang Allah jawab di ayat 136-nya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ya, wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mereka itulah orang yang mendapatkan kekal hidup di surga, wa ni'ma ajrul amilin, dan ini adalah sebaik-baik pahala. Ini jemaah. Jadi yang akan kita bahas yang pertama, ya, orang yang akan mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu bersedekah fis sarra, baik dalam kondisi lapang, wad dharra, dan dalam kondisi yang berat sekalipun orang ini masih bisa berbagi. Ya. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Jadi semakin berat, semakin besar pahala, maka ujiannya semakin berat. Salat berjamaah pahalanya berapa jemaah? 27. Salat sendirian 1. Berat berjamaah atau salat sendirian? Berat berjamaah, Anda harus ke masjid, Anda harus berjalan kaki, ya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Jadi semakin berat yang dihadapinya, maka pahalanya pun semakin besar. Semua amalan pun demikian. Sedekah itu yang utama sembunyi-sembunyi atau sedekah yang terang-terangan? Yang mana, Pak? Sembunyi-sembunyi, pahalanya jelas lebih besar. Karena apa? Sedekah sembunyi-sembunyi berat, karena kita nggak bisa pamer, nggak bisa kita upload, ya, sembunyi-sembunyi. Tapi pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terang-terangan. Sedekah yang paling utama kepada keluarga atau kepada orang lain, Pak? Pada keluarga. Pertanyaannya, berat mana Anda sedekah kepada keluarga atau sedekah kepada teman kantor? Berat mana? Pada keluarga. Anda bisa nggak sedekah ke kakaknya, ke adiknya? Ini malah kadang apa? Jadi saingan di rumah. Betul atau tidak? Padahal sedekah dengan keluarga itu Rasul bersabda, lahu ajran, pahalanya 2, silatun wa sadaqatun. Dia mendapatkan pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Adapun sedekah kepada selain keluarga, dia pahalanya 1. Anda berlemah lembut kepada istri,
itu lebih mudah atau lebih berat daripada berlemah lembut kepada teman kantor yang perempuan? Beratkan mana, Pak? Anda, ini pertanyaan masing-masing. Anda, bapak-bapak, itu sopan, lembut, ya, murah senyum, itu kepada istri itu lebih mudah, atau kepada teman Anda di kantor perempuan itu lebih mudah? Mudahan mana? Mudah kepada istri tetangga. Berlemah lembut mudah kepada istri tetangga atau teman kantor. Kenapa? Karena kalau Anda berlemah lembut kepada istri Anda, semuanya bernilai pahala. Betul, jemaah. Rasul bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki adalah yang paling sopan, paling lembut li ahli, kepada istrinya. Ya. Adapun Anda berlemah lembut dengan wanita, itu tetangga lah, teman kantor lah, sekretaris lah, OP lah, karena ada OP yang perempuan, cek apa ya, cleaning service, lembut. Nah, karena di dalamnya tidak ada pahala, bahkan bisa menjadi jalan menuju perzinahan. Maka jemaah, al-jazaa min jinsil amal, bahwasannya pahala itu ketika semakin berat, maka apa jemaah? Ujiannya pun semakin berat. Sholat sendirian lebih ringan, sholat berjamaah lebih berat, maka sholat berjamaah pahalanya lebih besar. Yang kedua apa contohnya? Berlemah lembut kepada istrinya, ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul menyebutkan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Tapi berat. Kenapa? Karena terhitung pahala. Tapi berlemah lembut kepada selain istri yang hukumnya dosa, bisa jadi menuju ke zina, ya, itu malah mudah. Kenapa? Karena tidak ada pahala, bahkan bisa terjerumus pada dosa dan maksiat. Ini jemaah. Baca Quran sama nonton TV, mudahan mana jemaah? Mudah nonton TV, nonton YouTube, nggak capek, nggak ngantuk. Tapi buka Al-Quran baru alhamdulillah rabbil alamin, ngantuk, tutup, karena bernilai apa? Pahala. Begitu juga Allah mengingatkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bisa berbagi fis sarra, dalam kondisi dia lapang, wad dharra, dan dalam kondisi yang dia berkekurangan, itu masih bisa berbagi. Jelas pahalanya lebih besar, yaitu berbagi dalam kondisi kita pun dalam kondisi susah. Ini jemaah. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah yang dia bisa berbagi, baik dalam kondisi dia lapang ataupun dalam kondisi dia sempit, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah nanti di yaumil mahsyar. Yang keenam itu adalah rajulun anfaqa nafaqatan, orang-orang yang selalu berbagi biyamini, dengan tangan kanannya, hatta la ta'lam shimalu, sehingga tangan kirinya saja tidak tahu. Artinya dia sembunyikan amalnya. Bahkan ulama mengatakan sampai istrinya pun tidak dikasih tahu. Berat tidak Pak? Sedekah nggak ada yang tahu. Ada pembangunan masjid misalnya di kampung, Bapak sedekah 10 juta, Masya Allah, dengan nama hamba Allah. Wah, orang heboh sekampung itu Pak. Waduh, siapa nih hamba Allah? Padahal Anda misalnya udah niatnya hamba Allah, itu nahan untuk ngomong sebenarnya itu saya berat atau tidak? Berat Pak. Apalagi istrinya yang nanya di rumah, Mas, sebenarnya siapa sih hamba Allah 10 juta? Itu tuh sebenarnya Mas loh itu. Wah, kalau udah cerita gitu, naungan itu jadi hilang. Karena apa? Sedekah yang sembunyi-sembunyi,
sedekah dalam kondisi berat itu pahalanya berbeda dengan sedekah terang-terangan dan sedekah ketika kita dalam kondisi lapang. Kalau Anda udah ngomong kepada istri Anda, itu saya sedekah, bukan menjadi rahasia Anda dengan Allah. Karena kalau istri sudah tahu perempuan itu nggak bisa jaga mulut, pasti dia cerita ke tetangga, ke arisan, teman-temannya, semuanya Pak. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan amarahnya. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat ya Rasulullah." Rasul menjawab, "La taghdab." Jangan menjadi pemarah. Bertanya lagi, "Nasihati saya ya Rasulullah." La taghdab. Jangan menjadi orang yang temperamen, pemarah. La taghdab, ketiga kali. Jangan engkau menjadi orang yang emosional. Kemudian Rasul tutup, falakal jannah. Maka bagi Anda surganya Allah Azza wa Jalla. La taghdab, falakal jannah. Jangan menjadi pemarah, falakal jannah. Sesungguhnya bagi Anda surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bisa menahan emosinya itu adalah orang yang paling kuat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laisa surra'." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat dalam berkelahi, tetapi orang yang kuat, Rasul bersabda, "Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yaitu orang yang bisa mengendalikan diri dalam kondisi emosional yang memuncak. Dia tahan emosi. Ya. Orang-orang yang bisa menahan emosi ini, ya, maka orang ini akan diampuni oleh Allah dosanya. Pengen nggak diampuni oleh Allah, Pak? Nanti pulang ke rumah, rupanya istrinya nggak masak. Kalau masak pun keasinan, misalnya Pak. Sudah gitu rumahnya berantakan, tahan emosi Pak. Falakal jannah. Maka bagi Anda Pak, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dapat surga atau enggak Pak? Pengen dapat surga atau tidak? Tahan emosi Anda ketika Anda nanti masuk rumah. Walau istri Anda nggak masak, kalaupun masak kok gosong, kalaupun masak enak rumahnya kok berantakan, kalaupun berantakan Anda datang kok pakai daster melulu, sok sabar. Apa sabda Nabi? Falakal jannah. Maka bagi Anda Bapak, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala ayyan fadahu yuhayyar lahu bi hurin 'ainin ayyuma syaa." Barang siapa seseorang yang emosi, kemudian dia menahan emosinya, padahal orang ini bisa melampiaskan emosinya. Jadi kalau dia mau bisa saja melampiaskan ke anak, melampiaskan ke istri, bisa. Kemudian orang ini menahan emosinya, apa sabda Nabi SAW? Yukhayyar. Maka orang ini nanti di akhirat diberikan pilihan min ayyi hurin 'ainin syaa, untuk memilih bidadari surga mana saja yang dia kehendaki di surga nanti. Wah, jadi kalau Anda mau marah, ingat surganya Allah. Kalau mau marah lagi, ingat kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kalau mau marah lagi, ingat nanti di akhirat kita diberikan pilihan memilih bidadari surga yang kita inginkan. Kira-kira jadi marah nggak? Masih tetap marah? Jadi sebaik-baik kita adalah yang paling baik dengan istrinya. Ini jemaah. Yang keempat, yang ketiga jemaah, karena waktunya singkat, kita baca wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Agar kita mendapatkan ampunan Allah itu yang ketiga, mudah memaafkan orang lain. Mudah apa Pak?
memaafkan kesalahan orang lain. Setiap kita, ya saya juga manusia, pasti ada orang baik dalam internal keluarga ataupun eksternal keluarga ataupun tetangga ataupun lingkungan, ada orang-orang yang menyakiti batin kita dan hati kita. Betul tidak? Oh, sakit hati yang dibawa sampai mati istilah. Ada itu biasanya ya. Terus bagaimana agar kita bisa memaafkan orang itu? Bapak bareng-bareng buka surat ke-24. Buka ke surat ke berapa? 24. Surat An-Nur. Sudah ketemu Pak? Surat ke-24, surat An-Nur ayat 22. Ayat berapa? 22. Ada yang bisa membaca? Pakai mic. Yang membaca ada yang bisa? Antum sampean bisa nggak? Artinya bisa. Ini Renaldi ini wong kita galuh. Monggo Mas. Artinya, jadi ayatnya panjang ya. Nah, yang akhir kata, akhir dari ayat 22, wal ya'fu. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah mau mengampun hambanya? Sebelumnya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah. Kamu tidak. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan. Gak apa-apa, baca terus. Kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi batal kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan. Nah ini nih, dan hendaklah dari sini nih kata-katanya. Wal ya'fu, baca, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah di sini jemaah, wal ya'fu wal yasfahu. Silahkan duduk. Allah Ta'ala mengingatkan kita. Jadi Allah itu memberikan statement, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah itu memberikan pertanyaan kepada kita semuanya, pernyataan dan pertanyaan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maukah Anda dimaafkan dosanya oleh Allah dan dilupakan dosanya oleh Allah? Mau tidak Pak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah dan dilupakan kesalahannya oleh Allah? Ingin tidak Pak? Sudah diampuni, dosanya dilupakan lagi oleh Allah. Maka Allah memberikan dua hal yang ketika kita ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Yang pertama Allah berfirman, wal ya'fu, maafkanlah kesalahan orang lain. Wal yasfahu, berlapang dadalah atas kesalahan orang lain. Jadi kalau memaafkan itu belum tentu wal afu. Wal yasfahu, wal ya'fu itu memaafkan, tapi kadang kita masih ingat, iya Anda saya maafkan, tapi dosa Anda, kesalahan Anda masih saya ingat. Tapi kalau wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, berlapang dada. Artinya apa? Gak diingat lagi dosanya. Ya sudah. Allah pun memberikan statement, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukanlah kalian juga pengen diampuni Allah dan dimaafkan dan dilupakan dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Bukankah Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Jadi ini yang paling berat rupanya. Para ulama menyebutkan dari 4 ini yang paling berat ini. Sedekah, para ulama mengatakan masih bisa. Menahan emosi masih lumayan berat. Memaafkan orang lain tambah berat. Yang terakhir ini wal afina anis paling berat. Memaafkan orang lain dan melupakan kesalahan orang lain.
latihan Pak. Bisa mboten Pak? Insya Allah. Suatu hari saya pernah ada cerita yang terkenal ini. Ada orang yang tidak dikenal oleh Nabi masuk dari pintu Babus Salam, masuk akan datang dari pintu itu orang yang dirindukan surga. Orang yang masuk nggak ada yang kenal sahabat. Hari kedua Rasul bersabda akan masuk dari pintu itu orang yang sudah dirindukan surga. Orangnya sama. Hari ketiga Rasul bersabda akan masuk dari pintu itu orang yang dirindukan surga. Orangnya sama. Sampai diselidiki 3 hari 3 malam oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. 3 hari 3 malam beliau nggak tidur, meriksa apa amalan itu. Sholat malam enggak, sholat wajib ya, baca Quran biasa saja, zikir amal ibadahnya biasa saja, nggak ada yang spesial. Di hari ketiga beliau bertanya, apa rahasia amalmu sehingga engkau itu mendapatkan jaminan masuk surga dari Nabi SAW? Apa kata orang tersebut? Sebelum aku tidur, sebelum apa Pak? Aku tidur, sa'astaghfirullah liman zalamani. Aku selalu memaafkan orang-orang yang menyakitiku dan aku minta ampun kepada Allah untuknya. Sebelum tidur, itu amalnya. Bukan panjangnya sholat, bukan banyaknya bacaan Al-Quran, ya. Bukan banyaknya zikir sholawat, tapi apa jemaah? Sebelum tidur orang ini memaafkan semua orang yang menyakitinya dan minta ampun kepada Allah untuk mereka. Itu jangan kunci masuk surga itu. Terus apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, wallahi dzalika amalun la natiq. Demi Allah, kita kuat sholat, kita kuat baca Quran, tapi inilah yang kadang kita nggak kuat, yaitu apa jemaah? Memaafkan orang lain. Jadi puncak dari amal yang memudahkan kita masuk surga selain sedekah, kemudian apa? Menahan emosi, ya. Yang ketiga adalah apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, karena waktunya tinggal 5 menit, kita sambung di pekan depan insya Allah. Biar nggak pergi nih jamaahnya. Yang keempat kita sambung di materi yang lain karena tinggal 4 menit. Barakallahu fikum. Jadi yang paling berat dari semua amalan ini adalah apa? Memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita, sebagaimana kita pun ingin diampuni oleh Allah dan juga ingin dilupakan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berat memaafkan kesalahan orang lain, baca surat An-Nur ayat berapa Pak? 22. Wal ya'fu wal yasfah. Maafkan orang lain, lupakan kesalahan orang lain dan berlapang dadahlah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian pun ingin diampuni oleh Allah dan dilupakan kesalahannya oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Demikian, masih ada satu yang kita simpan ya, yaitu di ayat 135-nya. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas Alvan, biar nggak ngantuk, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah ganteng, ada pertanyaan? Nggak ada. Yang lain ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.